Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Guru. Hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu katabolisme karbohidrat, di mana pada minggu lalu di pertemuan ketiga kita sudah membahas tentang metabolisme enzim. Nah, yang sekarang kita lanjutkan kembali ya. Metabolisme dibagi menjadi dua, kemarin sudah Ibu Guru bahas ya. Katabolisme reaksi pemecahan dan anabolisme reaksi pembentukan ya. Seperti itu. Nah, kemudian katabolisme merupakan reaksi pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Nah, disertai dengan pembebasan sejumlah energi yang bersifat eksergonik. Nah, sebagian energi yang dilepas akan ditangkap dan akan digunakan untuk aktivitas fisik daripada sel itu sendiri ya. Nah, sebagian lagi akan dilepaskan sebagai panas yang nantinya akan bersifat eksotermik. Nah, oleh karena itu katabolisme itu berkaitan dengan pengaturan suhu tubuh ya. Nah, contoh daripada katabolisme ini adalah respirasi sel, fermentasi serta katabolisme lemak dan protein. Nah, di sini ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi sel itu disebut juga respirasi aerob. Respirasi itu adalah peristiwa pembebasan energi melalui pembongkaran sumber energi. Nah, sel akan menggunakan oksigen sebagai penangkap atau akseptor elektron untuk memecahkan glukosa dan menyimpan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau sering disebut ATP. Nah, reaksi ini sangat penting karena sel hanya dapat menggunakan energi dalam bentuk ATP. Sebagian dari energi ini digunakan untuk melakukan aktivitas fisik sel seperti tumbuh dan membelah. Sementara pada organisme berdarah panas atau homoterm, sisa energi dibebaskan sebagai panas untuk mengatur suhu tubuhnya. Sedangkan pada organisme berdarah dingin atau poikiloterm, sisa energinya dilepaskan ke atmosfer. Nah, serangkaian reaksi respirasi sel ini berlangsungnya di dalam suatu organela yang dinamakan mitokondria ya. Nah, proses respirasi sel itu terjadi melalui 4 tahapan. Yang pertama ini adalah glikolisis ya. Kemudian ada dekarboksilasi atau reaksi antara. Kemudian yang ketiga ada siklus Krebs dan yang terakhir ada transport elektron. Oke, kita bahas dari tahapan yang pertama, yaitu tahapan glikolisis. Nah, glikolisis ini bahan dasarnya atau bahan bakunya adalah glukosa C6H12O6 yang memiliki 6 rantai karbon. Jadi, tahapan glikolisis ini adalah merupakan proses penguraian glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat. Nah, proses ini bersifat anaerob atau tidak membutuhkan oksigen bebas dan berlangsungnya itu di dalam sitosol atau sering disebut sitoplasma. Nah, adapun tahapan dalam glikolisis ini ada 10 langkah atau 10 tahapan. Di masing-masing tahapan itu dibantu reaksinya itu oleh enzim-enzim. Di tahap pertama atau tahap awal ini dimulai dengan fosforilasi glukosa, membentuk glukosa 6-fosfat. Proses ini dibantu oleh enzim glucokinase dan heksokinase. Ya, kemudian pada tahapan kedua dan tahapan ketiga, glukosa 6-fosfat mengalami isomerisasi menjadi fruktosa 6-fosfat, dibantu oleh enzim fosfat heksomerase, ya, fosfat heksomerase. Oke, nah kemudian dilanjutkan dengan fosforilasi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Fosforilasi ini sendiri dibantu oleh enzim fosfofruktokinase. Ya, kemudian lanjut ke tahap berikutnya,
fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menjadi 2 senyawa, ya, yaitu gliseraldehid 3 fosfat dan dehidroksiaseton fosfat. Nah, ini prosesnya dibantu oleh enzim aldolase. Nah, kemudian pada tahap ke-1 sampai tahap ke-5 ini membutuhkan energi yang berupa ATP. Ya, jadi dibutuhkan energi 2 ATP yang dibutuhkan di sini. Nah, kemudian pada tahap selanjutnya, tahap ke-6 dan sampai tahap ke-10 ini nanti akan terjadi pembentukan kembali ATP yang sudah digunakan tadi. Ya. Nah, di tahap ke-6 ini gliseraldehid 3 fosfat dioksidasi menjadi 1,3 bifosfogliserat atau disingkat BPG. Nah, reaksi ini bisa terjadi dengan mengubah NAD+ menjadi NADH. Nah, kemudian 1,3 bifosfogliserat kemudian diubah menjadi 3 fosfogliserat atau 3PG. Ya. Nah, di samping itu juga akan menghasilkan ATP dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Ya. Nah, kemudian 3 fosfogliserat diisomerasi menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfoglikoserat mutase dengan bantuan enzim ini, ya. Ya, kemudian 2 fosfogliserat ini kemudian diubah menjadi fosfoenol viruvat atau disingkat PEP. Ya. Nah, ini proses pengubahannya ini dengan bantuan enzim enolase. Nah, kemudian pada tahap terakhir atau tahap ke-10, PEP atau fosfoenol viruvat ini diubah menjadi 2 asam viruvat. Ya. Nah, proses perubahannya ini dibantu oleh enzim viruvat kinase. Nah, pada tahap ini juga akan menghasilkan ATP. Ya. Nah, jadi reaksi di tahap ke-6 sampai tahap ke-10 itu menghasilkan 4 ATP, ya. Tetapi karena 2 digunakan di awal pada tahap awal 1 sampai 5 itu untuk menguraikan glukosa menjadi fruktosa 1 fruktosa itu dibutuhkan 2 ATP, maka hasil bersihnya pada satu siklus glikolisis ini adalah 2 ATP. Jadi, produk yang dihasilkan pada glikolisis ini adalah 2 molekul asam viruvat, 2 molekul ATP, dan 2 molekul NADH. Itu ya. Jadi, semoga dipahami penjelasan Ibu. Demikian ya. Nah, jika ada yang kurang paham atau tidak jelas, kurang jelas, boleh langsung bertanya ke Ibu. Ya. Terima kasih. Sampai di sini dulu pembahasan kita untuk hari ini. Kita ketemu lagi pada pembahasan selanjutnya di materi yang sama tentang respirasi, ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.